Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Suslita, NIM 22101098. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sumber hukum ketiga. Permasalahan umat manusia yang ada di sekitar kita selalu menarik untuk diamati dan dikritisi. Tak terkecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan syarat atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci pemecahan masalah, para ulama biasanya menggunakan alat antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luas, dinamis, fleksibel, sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi tidak bisu. Dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan jalan istinbat. Berikut adalah pengertian mengenai ijtihad, fungsi ijtihad, dan lain-lainnya ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-musyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat yaitu kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syarah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang ma'fum, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan masyalat. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Sementara Imam Al-Midi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syarah yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam Al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad at-ta'am atau ijtihad sempurna. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Nisa ayat 105 sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Fungsi ijtihad.
Adapun fungsi ijtihad diantaranya adalah yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut zaman dan kondisi yang dihadapi. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nasyahnya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi SAW yang artinya, jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Ammar bin Asyah. Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual atau ijtihad fardhi, yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.